Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam aktivitasnya. Oke, amin ya robbal alamin Bapak Ibu ya. Oke, ini ada informasi terbaru yang harus Bapak Ibu ketahui ya, tentunya besaran gaji P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Berapa sih besar gaji paruh waktu yang akan didapatkan Bapak Ibu ketika nanti teman-teman itu diangkat menjadi P3K paruh waktu? Jumat 17 Januari 2025. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui tentang besaran gaji ya. Ini teman-teman R2 dan R3 ini pasti bertanya-tanya ya. Nah, ketika teman-teman itu diangkat paruh waktu, berapa gaji yang didapatkan? Nah, apakah teman-teman nanti mendapatkan THR juga karena ini posisinya juga menjelang hari raya? Nah, kita juga belum tahu seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Tentunya ini berasal dari Palembang Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa P3K paruh waktu merupakan pegawai ASN ya yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan menerima upah atau gaji yang sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Lalu berapa nih gaji yang diterima oleh pegawai tersebut? Haha. Besaran gaji P3K paruh waktu diatur dalam keputusan Menteri nomor 16 ya tahun 2025. Ini sudah resmi ditetapkan hari Senin kemarin tanggal 13 Januari 2025. Dan di sini aturan tersebut mengatur persoalan gaji P3K paruh waktu, masa kerja hingga pengangkatan dan pemberhentian. Nah, ini teman-teman harus tahu nih paruh waktu itu apa sih? Nah, ini ada skemanya. Nah, di sini ada mekanisme skema pengangkatan paruh waktu menjadi P3K. Jadi tidak langsung Bapak Ibu ya. Jadi ada hal-hal atau syarat ya Bapak Ibu ya. Ada syarat-syarat yang harus Bapak Ibu penuhi ya. Syarat teman-teman ketika diangkat paruh waktu ya kan, tidak semua serta-merta langsung paruh waktu, enggak. Di sini ada suatu mekanisme atau juknisnya lah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa yang pertama itu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor identitas. Nah, di sini Bapak Ibu tahap penangatannya yang pertama adalah PPK atau pejabat pembina kepegawaian itu mengusulkan kebutuhan PPK kepada Menpan. Kemudian Menpan menetapkan rincian kebutuhan PPK. Kemudian yang terakhir adalah PPK menetapkan pengangkatan P3K. Nah, di sini ada syarat paruh waktu yang harus Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nah, di sini besarnya gajinya gimana nih? Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa mengacu diktum ke-19, keputusan Menpan RB dijelaskan P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN, sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu daerah. Dan selain upah, pegawai tersebut akan menerima fasilitas lain sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, ini ada estimasi gaji upah minimum provinsi yang berlaku tahun 2025. Nah, di sini UMP tersebut lumayan Bapak Ibu ya, kalau teman-teman Pemdanya itu mengikuti UMP itu insya Allah lumayan. Nah, di sini adalah berdasarkan UU ketenaga kerjaan ya Bapak Ibu ya. Di sini berlaku di semua provinsi di seluruh Indonesia. Nah, di sini DKI Jakarta mendudukan peringkat pertama ya, 5 juta. Ya, Jawa Barat 2 juta, Jawa Tengah 2 juta juga. Estimasinya ranknya terendah itu 2 juta sih Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman seenggak-enggaknya itu dapatnya itu 2 juta sekian. Belum nanti kalau ditambah tunjangan-tunjangan ya alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi minimumnya kalau berdasarkan ini Bapak Ibu ya. Jadi minimumnya gaji paruh waktu nanti sekitar 2 juta sekian. Ya lumayan lah Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita ikuti saja sistemnya, nanti insya Allah nanti bakalan berjenjang ya, jadi paruh waktu kemudian bisa ke penuh waktu seperti itu. Bahkan banyak yang 3 juta Bapak Ibu ya. Jadi di sini daerah istimewa Kalimantan Utara juga lumayan ya, 3.500.000. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ini juga lumayan. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan di sini adalah rekomendasi solusi permasalahan yang terjadi di CASN 2024. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan solusinya Bapak Ibu ya. Karena di sini yang pertama adalah salah memilih formasi. Kemudian ini rekomendasinya adalah instansi surat pilihan lokasi formasi. Penamar tahap 1 tidak hadir. Nah, ini mendaftar di seleksi PPK tahap 2. Non TMS, non ASN yang TMS ini mendaftar di P3K tahap 2.
TMS seleksi administrasi mendaftar. Non ASN tidak lulus SKD SKB itu langsung menjadi P3K paruh waktu. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi meskipun teman-teman CPNS atau P3K nggak lulus ya udah langsung paruh waktu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah non ASN mendaftar di seleksi CASN, tidak tersedia formasi, langsung P3K tahap 2. Tidak memiliki surat keterangan aktif bekerja, mendaftar. NIK terblokir, langsung sesuai Permen-PAN RB. Kemudian instansi pemerintah salah konfirmasi persetujuan, ini bisa SJSN sebelum mendaftar. Meminta perubahan informasi, ingin berkoordinasi dengan PAN RB. Melakukan TMS pasca, ini koordinasi dengan tim pengolah hasil. Ini teman-teman wajib ketahui ya, tentunya teman-teman yang tidak hadir itu mekanismenya bagaimana. Kalau tidak ada formasi itu mekanismenya bagaimana. Nah ini semua P3K paruh waktu itu mekanismenya tertuang di UU nomor Keputusan Menteri ya nomor 16 tahun 2025 tentang. Nah, di sini kita lihat ke diktum ke-19 Bapak Ibu ya tentang gaji ya, masalah gaji itu gimana. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, ini P3K paruh waktu itu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN. Nah, sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Ini relate dari tadi Bapak Ibu ya. Di sini relate dari berita tadi. Ini sesuai dengan upah minimum. Nah, padahal di sini rincian upah UMP se-Indonesia. Ya semoga saja Bapak Ibu ya. Tiap daerah itu benar-benar melaksanakan undang-undang ini. Maksudnya ini kan dibuat aturan, nanti takutnya di daerah itu beda lagi aturannya. Ya semoga saja tidak ya Bapak Ibu, karena di sini sudah penetapan upah minimum ya kan. Kalau di regulasinya ini di Diktum 19 memang di sini Bapak Ibu bisa baca ya sesuai dengan upah minimum ya kan yang berlaku di suatu wilayah. Nah berarti otomatis ya minimal 2 juta sekian, seperti itu. Nah di sini sumber pendataannya itu gimana? Sumber pendanaan untuk upah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum ke-19 dapat berasal dari selain dari belanja pegawai. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, P3K paruh waktu juga mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundangan. Nah jadi seperti itu. Jadi semoga saja ini terrealisasi Bapak Ibu ya, karena kalau ini kembali lagi ke daerah masing-masing ya kan. Kalau ini kan sudah aturan dari pusat ya, tapi kan nanti logikanya yang menyediakan anggaran itu daerah. Nah, daerahnya teman-teman itu nanti bersedia nggak mengikuti UMP ya kan, atau menyediakan gaji itu sesuai dengan UMP. Jadi misalkan di Jawa Timur itu 2.300.000 ya. Ini sudah ketetapan lah Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman bisa katakanlah cocok atau enggak ya kan, itu masih menjadi tanda tanya besar karena ini semua tergantung daerah masing-masing ya kan. Meskipun di peraturan perundang-undangan tadi kan sudah jelas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah, tapi kita tunggu saja Bapak Ibu ya, semoga saja benar-benar terjadi. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.